Silakan masuk. Selamat siang, Ibu. Siang, Dok. Silakan duduk. Perkenalkan Ibu, saya Dr. Mirah yang berjaga di rumah sakit kali ini. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Tami, Ibu Tami, umur berapa Ibu? 40 tahun. 40 tahun. Datang dengan keluhan apa Ibu? Dan Iya, bisa saya Dok. bantu? Ya dok, saya sudah melakukan pemeriksaan lab yang dokter sarankan. Ini hasil lab yang Oke Ibu, bisa saya lihat? Oke Ibu, dari hasil labnya ini dikatakan kadar HbA1c Ibu normalnya 6,5%, di bawah 6,5%, tapi di sini Ibu 7,5%. Lalu untuk kadar gula darahnya Ibu, ada yang puasa dan ada yang setelah makan. ya. Normalnya yang puasa itu kan 126, tapi di sini Ibu dikatakan 200 Hg. Di sini dikatakan 200. Lalu untuk yang gula darah setelah makan, 2 jam setelah makan, di sini normalnya kan di bawah 200. Ya. Tapi di sini Ibu 300. Dan di sini juga dikatakan bahwa Ibu mengalami DM tipe 2. Jadi dari hasil lab ini nanti saya akan melakukan edukasi ke Ibu dan akan menentukan terapi yang tepat untuk Ibu nih. Apakah Ibu sebelumnya ada mencari-cari di internet Ibu tentang penyakit Ibu ini? Sudah, tapi saya belum begitu mengerti. Belum begitu mengerti. Baik Ibu, jadi nanti saya akan melakukan edukasi agar Ibu lebih mengerti dengan penyakit Ibu ini dan juga dapat melakukan penerapan pada pola keseharian Ibu agar lebih baik lagi. Lalu juga saya akan melakukan pemberian terapi ya Ibu, ya, memberikan obat seperti itu. Apakah Ibu bersedia Ibu? Ya, saya bersedia. Oke Ibu. Apakah Ibu tahu apa itu DM? Memang belum tahu. Belum tahu ya. Jadi DM itu merupakan penyakit yang meningkatkan kadar gula darah dalam darah Ibu. Nah, itu disebabkan karena insulin yang tidak bekerja maupun yang sedikit produksinya. Dan DM itu ada yang tipe 1, tipe 2, ada yang tipe lain dan tipe gestasional. Tapi di sini saya akan menjelaskan untuk yang tipe 1 dan tipe 2. Karena Ibu juga didiagnosa dengan yang DM tipe 2. Nah, untuk yang DM tipe 2 itu dia dikarenakan tubuh Ibu tidak dapat menangkap insulin ya Ibu ya, yang diproduksi. Kalau yang tipe 1 itu dia karena faktor genetik juga dan karena kerusakan pada sel beta pankreas Ibu. Di sini Ibu yang tipe 2 yaitu tubuh Ibu tidak dapat menggunakan insulin yang ada, seperti itu singkatnya. Selanjutnya untuk DM tipe 2 di mana yang tidak dapat menangkap insulin Ibu, jadi gula darah Ibu tidak bisa dipakai oleh sel-sel tubuh Ibu. Jadi dia masih diam di pembuluh darah. Jadi sebaiknya Ibu selalu memantau bagaimana kadar gula darah Ibu. Jadi saya sarankan untuk memiliki sendiri ya pribadi alat yang namanya glukometer, bisa dibeli di apotek Ibu. Jadi nanti dipantau gula darah Ibu setelah makan, sebelum makan, seperti itu. Normalnya 126 sebelum makan, dan setelah makan 2 jam setelah makan itu di bawah 200. Itu bisa dipantau setiap hari. Dan juga untuk pemeriksaan HbA1c di lab itu bisa dilakukan selama setiap 3 bulan sekali Ibu ya. Setelah penjelasan tentang DM tadi, saya akan menjelaskan tentang faktor risikonya. Jadi faktor risikonya itu ada kurang aktivitas fisik, dan umur Ibu juga sudah 40 tahun Ibu. Jadi itu bisa organ-organ tubuh Ibu bisa mengalami penurunan. Dan sebelumnya juga Ibu mengatakan di sini terdapat catatan, yaitu berat badan Ibu berlebihan Ibu, yang dari sebelumnya setelah kita melakukan pemeriksaan fisik itu. Dan juga faktor risiko di sini juga kelebihan berat badan juga bisa menyebabkan DM tipe 2. Nah, jadi latihan jasmani ini juga penting. Jadi dia bisa membantu untuk merestore atau menggunakan gula yang pada dalam darah Ibu itu biar dipakai oleh sel-selnya itu. Dan juga untuk terapinya nanti saya akan memberikan memberikan beberapa edukasi dan juga memberikan terapi agar DM Ibu terkontrol. Jadi edukasinya itu berupa dari nutrisi dan juga pada jasmani, aktivitas jasmani. Pada saat terapi nanti Ibu mengalami gejala hipoglikemi namanya, jadi Ibu merasakan gemetar, pusing atau lemas tiba-tiba seperti itu, Ibu bisa minum air gula dan beristirahat. Ibu ya. Oke, selanjutnya
Jika pada tubuh ibu ada luka itu langsung ibu cepat-cepat untuk membersihkannya. Ataupun misalkan ibu tidak bisa langsung datang ke puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat ibu. Dan juga ibu untuk dari diagnosis tadi kan ibu mengalami TM tipe 2. Ibu di sini jangan cemas karena kita bisa mengontrol penyakit ibu. Jadi saya akan membantu untuk itu. Jadi nanti saya akan melakukan edukasi dan memberikan obat seperti itu. Apakah ibu ada yang ditanyakan ibu? Apakah ibu paham? Paham. Apakah ibu bisa untuk mengikuti semua terapinya nanti? Saya paham. Oke. Jadi nanti saya bantu ibu jangan cemas. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang terapi nutrisinya. Jadi tujuannya di sini untuk memperbaiki dari gizi ibu. Jadi nanti agar ibu juga bisa makan dengan gizi seimbang ibu ya, agar tidak obesitas. Jadi kan kemarin itu berat badan ibu 60 kg dan tinggi badannya 160 cm. Jadi melalui ada yang namanya rumus Broca. Jadi hasilnya itu dikalikan 25 kilokalori, yaitu hasilnya itu ibu harus makan itu sebaiknya 1350 kalori totalnya. Dan jika ibu belum mengerti, saya akan rujuk ke ahli gizi biar ibu dijelaskan lagi tentang bagaimana pemilihan nutrisi yang benar dan baik. Dan untuk karbohidrat saya sarankan ibu makan misalkan seperti kentang yang kompleks dan nasi merah seperti itu. Kan ada piring itu kan piringnya ibu, jadi setengahnya itu karbohidrat dan sisanya itu dibagi sama rata, yaitu protein, ada buah-buahan dan sayur-sayuran dibagi rata. Jadi jangan ada yang terlalu banyak atau bagaimana. Dan selanjutnya ibu juga harus minum air yang banyak dan beristirahat yang cukup ibu. Ya. Nah, dari terapi nutrisi kita lanjut ke dari terapi jasmaninya. Dan dari terapi jasmani ini untuk menurunkan berat badan ibu yang berlebih, menjaga dari setelah menurunkan itu bisa menjaga juga berat badannya biar lebih sehat lagi. Lalu untuk juga perbaikan dari fungsi insulin agar dia terkendali. Dan ibu bisa melakukan aktivitas fisik yang teratur selama 3-5 kali per minggu. Nah, untuk waktunya itu waktu durasinya itu 30 menit sampai 45 menit yang baiknya. Nah, jadi jaraknya itu adalah 2 hari, jangan terlalu lama misalkan. Dan juga ibu bisa melakukan aktivitas seperti renang, berkebun, atau berjalan santai di sore hari. Ibu sukanya apa ibu? Berjalan santai. Jalan santai ya, itu bisa dilakukan per minggu 3-5 kali, 30 menit tahan ibu ya. Jadi juga intensitas itu bisa disesuaikan dengan ibu. Yang penting melakukan olahraga, aktivitas jasmani agar gula darahnya bisa dipakai oleh selnya dan tidak terlalu tinggi gula darahnya ibu kan. Ya, selanjutnya itu saya akan memberikan terapi untuk obatnya ibu ya. Jadi karena hasil dari labnya menunjukkan kadar HbA1c nya ibu masih 7,5%, jadi saya menyarankan ibu untuk mengonsumsi obat yang namanya metformin untuk dikonsumsi, diminum jadinya. Jadi tujuannya itu untuk menurunkan dari kadar gula darah di dalam pembuluh darah ibu dan juga sesuai dengan DM tipe 2. Untuk obat metformin ini dipilih karena keamanannya itu baik, efektivitasnya dia baik kerjanya, dan juga dia mudah didapat ibu. Jadi ibu mudah mendapatkannya di apotek-apotek yang tahu. Lalu untuk harganya juga terjangkau dan juga udah dapat diterima oleh kondisi tubuh ibu. Dan saya akan menuliskan resep di sini. Jadi nanti ibu bisa menukarkan resep ini di apotek ya ibu ya. Ibu Tami di sini. Jadi saya akan memberikan resep, yaitu saya buatkan resep pada tanggal 9 Oktober 2020. Nama obatnya itu metformin, dosisnya 500 mg, bentuk sediaannya itu dalam bentuk tablet dan jumlahnya sebanyak 60 tablet. Aturan pemakaiannya dipakai 2 kali sehari, yaitu 1 tablet setelah makan ya ibu ya. Jadi saya kasih dulu selama 1 bulan, itu sebanyak totalnya 60 tablet jadinya. Nah ibu, ini resepnya. Kasih dok. Ya, jadi kerja obatnya itu untuk menurunkan kadar gula darah ibu. Jadi untuk efek sampingnya nanti dari obat metformin ini dia dapat meningkatkan hipersensitivitas pada tubuh ibu, dan juga nanti ibu misalkan terlalu dosis tidak tepat atau terlalu banyak konsumsinya dapat menyebabkan hipoglikemi. Jadi terlalu rendah kadar gula darah pada tubuh ibu.
Jadi sesuai yang tadi saya telah jelaskan di depan, ibu dapat meminum air gula seperti itu ya. Dan juga untuk dosis itu disesuaikan dengan resep yang saya berikan, dan juga di setiap ibu minum obat dicek kadaluarsanya ya. Jadi saya akan catat ini di rekam medis. Dan apakah ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak dok. Tidak ada ya. Oke ibu, itu bisa dibawa, dan edukasi yang tadi saya telah berikan bisa diterapkan agar DM ibu terkontrol dan ibu tidak perlu cemas dengan penyakit ibu ini. Terima kasih ibu, tetap sehat ya.